Teman-teman, ini adalah rahasia sehat, awet muda, dan panjang umur. Ini benar-benar sudah saya teliti dan memang teruji. Saya tuh suka ngobrol sama orang tua, sama lansia. Dan saya ini sering menggali pengalaman orang lain, terutama yang sudah senior usianya. Ternyata ada dua kesamaan dari beliau-beliau yang panjang umur dan masih relatif sehat dibanding para lansia lainnya. Satu, beliau-beliau ini makan secukupnya. Dan gak hanya itu, untuk hal apapun secukupnya. Tidak kurang, tidak berlebihan. Ini ilmu yang sangat luar biasa ya. Jangan asal lalu, jangan asal lewat. Dari segi makanan maupun dari segi aspek kehidupan yang lain. Soal makanan kita tahu ya, makan jangan berlebihan. Itu pasti akan membawa penyakit. Makan tuh secukupnya. Anda lihat kalau kakekmu lumayan sehat, panjang umur. Lihat deh, beliau itu pasti punya pola kalau makan tuh kayak cepet usai gitu loh. Nggak yang kalau makan bertubi-tubi, nambah terus. Walaupun makanan seenak apapun, kalau kita tawarin cuma nyicip gitu loh. Kalaupun benar-benar enak, ya sudah makan satu porsi. Orang kayak gini nih yang panjang umur, karena makan berlebihan tuh tidak baik. Saya nggak usah panjang lebar soal makanan ya, karena ada hal yang lain soal berlebihan yang juga nggak baik yang harus saya bahas. Dalam hal terlalu berharap kepada manusia. Nah ini dia, bikin sakit hati, bikin tertekan, bikin depresi. Ujung-ujungnya kita akan paham kita hanya boleh berharap kepada yang di atas. Berharap pada manusia hanya soal waktu pasti kecewa. Pasti tertolak, pasti tertekan. Karena semakin kita umur, semakin kita sadar bahwa orang lain sebaik apapun, kebaikan mereka, kasih sayang mereka nggak kekal. Katakanlah orang di mana engkau berharap bukan orang jahat ya, dia orang baik. Tapi orang baik ini kan punya urusannya masing-masing. Punya persoalan hidupnya masing-masing. Dan gak akan selamanya baik kepada Anda. Bahkan ya maaf nih, ini ekstrim memang pengajarannya. Sama orang tua kita pun gak boleh terlalu berharap disayangi, terlalu berharap dihargai. Akan kecewa. Terhadap pasangan, terhadap anak pun tidak boleh berharap. Saya jadi teringat kasus orang tua yang nuntut balas jasa anaknya. Aku sudah besarin kamu, sekolahin kamu pontang-panting, kamu harus balas. Anda pasti kayak ragu, nggak mungkin. Ini nyata-nyata ada loh. Orang tua yang bilang bahwa udah berapa ton beras kamu makan yang aku berikan kepadamu. Itu benar-benar parah loh. Maksudnya begini, udahlah jangan berharap kepada anak. Anak itu titipan anugerah dari Tuhan. Anak tidak memilih untuk lahir dari kita kok. Membesarkan anak dengan ikhlas. Sebaliknya ya, saya kagum sama beberapa kakek dan nenek. Beliau-beliau ini hebat, luar biasa. Beliau di masa tua gak mau nyusahin anak. Bahkan anak sudah menikah, mereka nawarin tinggal sama mereka. Tapi orang tua ini mereka tidak mau. Mereka memilih tinggal sendiri. Di rumah mereka yang sederhana. Bahkan ada seorang kakek ya, istrinya sudah meninggal. Dia itu diminta oleh dua anak perempuannya untuk tinggal sama mereka yang sudah menikah ini. Gak mau loh, hebat loh. Dan ucapannya luar biasa. Papa gak mau nyusahin kalian, gak mau ngerepotin. Papa masih kuat, masih sehat, masih bisa sendiri. Ini keren banget ya. Karena kebanyakan maaf ya, di masa tua malah tanpa sadar ya, membebani anak loh. Turut campur ke rumah tangga anak. Akhirnya yang jadi nahkoda rumah tangga yang mertua. Saya salut sama orang-orang yang memang gak mau nyusahin anak di masa tua. Itu keren banget. Entah terbuat dari apa hatinya. Keren banget. Nah kita jangan berharap kepada manusia, kepada anak, kepada pasangan, kepada siapapun. Karena bikin capek hati. Kepada pasangan terutama. Saya mendengarkan banyak keluhan, sakit hati, tertekan, kecewa, depresi. Karena apa? Kekecewaan kepada pasangan. Yang tentu saja karena harapan yang telah dibangun. Nah, kembali ke topik utama ya, bahwa Anda ingin panjang umur, ingin sehat,
maka apa-apa jangan berlebihan. Ngarep ke manusia boleh nggak? Ya udah, itu alamiah boleh, tapi jangan berlebihan. Nanti sakit hati, tertekan, banyak pikiran, nyeri di hatimu, jadi penyakit nanti itu. Karena 80% penyakit datang dari pikiran dan perasaan. Enak ya hidup independen ya, tidak menggantungkan diri pada orang lain. Jadi penting sekali tidak berlebihan dalam hal makan dan dalam hal berharap kepada manusia, kepada apapun. Hal kedua yang saya temukan yang adalah kesamaan dari kakek nenek yang panjang umur, yang sehat, yaitu mereka terus bergerak. Nah, ini penting. Anda pasti nggak suka, tapi ini mau nggak mau ini rahasia kehidupan. Terus bergerak, terus bergerak. Lihat deh orang-orang yang sehat, awet muda, panjang umur, mereka selalu bergerak, terus aktif. Supaya nggak cepat pikun, supaya tetap sehat. Karena tubuh kita ini fitrahnya bergerak loh. Settingan dasarnya tuh bergerak. Makanya orang yang suka mager, malas gerak, rebahan melulu, itu banyak penyakitnya. Ada aja penyakitnya. Tubuh kita ini settingan pabriknya aktif, bergerak. Maka kalau Anda sering malas bergerak, ya maaf nanti kalau terjadi apa-apa, terjadi penyakit atau apa, ya jangan nyalahin Tuhan. Ada satu kebenaran yang saya ingin luruskan. Kita sering dengar umur di tangan Tuhan kan ya. Oke, setuju, betul. Definisi yang benar bahwa umur di tangan Tuhan adalah Tuhan menjatahkan kita umur tertentu. Nah, jatah umur ini kita harus jaga. Supaya gampang mengerti begini. Ini saya berikan ilustrasi ya. Misalkan Anda diberikan uang jajan 100.000. Jatah jajan Anda 100.000. Ya sudah, dari 100.000 ini Anda kelola dengan baik. Di orang lain cepat habis. Di orang lain hemat banget. Di Anda normal, medium. Jadi bahwa jatah jajan itu kemudian yang bertanggung jawab, yang mengelola, yang mengatur ya Anda. Nah, begitu pula umur di tangan Tuhan, betul, setuju. Tapi definisi yang benar, jatah umur diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita menjaga ya akan lebih sehat, akan lebih panjang umur. Tapi kalau nggak dijaga ya maaf, lebih cepat berpulangnya. Saya kenal seseorang ya yang dia tuh baik sekali. Secara rohani juga dia rajin ibadah. Orang yang sangat bertuhan lah. Tapi ada satu hal yang beliau nggak perhatikan, nggak jaga makan. Saya berkali-kali menasihati ya, beliau terlihat ngangguk-ngangguk mendengar tapi masih melakukan. Setiap jam 11 malam pesen nasi goreng. Abang-abang nasi goreng lewat. Seringkali tengah malam masak mie instan. Wah, Anda silakan Google sendiri deh, makan tengah malam tuh nggak baik. Kalau saya jelaskan panjang lebar nanti di sini. Akhirnya kena diabetes, kasihan banget. Kan nggak worth it ya orang baik kena penyakit begituan, padahal kan bisa dicegah kalau tahu ilmu menjaganya. Jadi umur itu yang dijatahkan Tuhan kepada kita, kita bisa jaga dong, setuju nggak? Ya. Nah, jadi kita banyak bergerak, olahraga, aktif, itu dalam rangka menjaga umur, menjaga jatah umur yang diberikan. Bergerak. Sekarang saya mau kembali ke yang poin pertama, bahwa jangan berlebihan. Apapun yang berlebihan merusak kesehatan baik biologis maupun psikologis. Karena ini channel kuliah psikologi, saya mau fokus ke psikologinya aja dulu, yang lebih utama. Bagi Anda yang overthinking, bagi Anda yang terlalu mikirin semua hal, apapun Anda pikirin, dari bekicot ganti rumah, sampai kudanil karir baletnya sukses, itu Anda pikirin semua tuh. Anda jadi seksi super sibuk. Di kelurahan, di RT, di kampusmu, di tempat kerjamu. Semua Anda yang tackle, Anda yang handle. Wah. Jangan terbeban atas hal-hal yang bukan bagian Anda. Mengapa jangan berlebihan? Supaya jiwa Anda tenang. Baik demikian ya, semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Teman-teman, Anda nggak bisa menghindar untuk ujung-ujungnya mengetahui ini.
sangat perlu untuk mendiagnosa hal apa yang masih mengganggu Anda sampai hari ini tanpa disadari, karena tarafnya alam bawah sadar. Walaupun pikiranmu berusaha untuk menutupi, untuk menghindari itu selama ini. Anda harus tahu luka apa yang masih mengganggu Anda. Dan tentunya untuk kemudian diterapi, cari solusi atas hal tersebut. Kalau tidak, secara bawah sadar, secara di balik layar masih akan mengganggu relationship Anda kepada pasangan, orang tua, anak, orang-orang kantor, di dunia pendidikan, dan lain-lain. Tanpa sadar mempengaruhi kesehatan, produktivitas, kualitas tidur, mood Anda. Banyak orang sering bingung bahwa, apa sih? Aku ada masalah apa sih? Kayaknya gak ada masalah apa-apa. Tapi kok belakangan udah mulai gak produktif, mulai gak enak hati. Ada ganjelan di dada, kayak ada batu di dada. Kayak apa ya ini? Aku gak tahu ini apa. Karena tarafnya di alam bawah sadar. Pikiranmu mungkin tidak bisa mengakses. Nah, langsung saja ya. Bagaimana cara mengetahui ada akar apa yang belum selesai dari masa lalu? Ada luka batin apa yang belum selesai? Kita ngecek ini tujuannya untuk nanti diperbaiki, untuk kita terapi ya, supaya selesai nih. Karena kita nggak bisa lari dari masalah. Yang katanya waktu akan menyembuhkan, jangan percayalah, itu kebohongan yang luar biasa. Silakan Anda mampir ke panti jompo, layani opa oma curhat, dengerin mereka curhat. Anda pasti kaget, yang katanya waktu menyembuhkan ternyata tidak. Beliau-beliau ketika curhat, wah itu hal-hal yang di masa kecil, trauma, luka batin di masa muda, masih ingat banget sampai sekarang loh. Sangat detail malah diceritakannya. Oke, langsung saja ya. Jadi, kapan-kapan kalau Anda terbangun di tengah malam, entah mau bangun untuk pergi kencing, atau terbangun udah nggak bisa tidur lagi, tolong sambil pejam mata, Anda ucapkan begini. Harus keluar ucapan ya, tidak hanya dalam hati ya. Kalau ada pasangan atau ada anak di situ ya janganlah, nanti mereka bingung kok Anda tengah malam ngomong-ngomong sendiri. Pastikan Anda lagi sendiri ya. Anda ucapkan begini, perasaan apakah yang masih mengganggu aku sampai hari ini? Nanti akan muncul tuh marah, kecewa, sedih, takut, bingung atau hampa. Akan muncul tuh. Lalu pertajam dengan pertanyaan kedua, siapakah yang melukai aku, yang menyakiti aku, yang belum aku ikhlaskan? Jangan kaget akan muncul sosok seseorang, entah siapa itu, ayah, ibu, paman, bibi, mungkin guru, teman, mantan, atau siapalah di masa lalu. Kalau memang muncul sosok tertentu, ya sudah, itu faktanya bahwa Anda masih terluka, masih belum mengikhlaskan itu, maka mintalah pertolongan dari Tuhan untuk menyembuhkan luka batin tersebut. Atau minta wakil-wakilnya Tuhan di dunia ini yang bisa memberikan terapi. Kita juga butuh bantuan orang lain yang profesional, yang memang punya ilmunya. Para filsuf mengatakan bahwa kalau kita cukup mengenal diri kita sendiri, maka kita akan lebih mudah untuk mencapai bahagia dan sukses. Bagaimana mengenal diri sendiri kalau di dasar laut batin kita nggak mau selami, nggak mau masuk ke sana dan mencari sesuatu yang belum beres. Mau sampai kapan kita menghindar? Baik demikian ya. Semoga dimudahkan bahagiamu, indah masa depanmu. Sampai jumpa. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya, lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih.